Gimana sih performa Z1 Extreme di akhir tahun 2025 atau pas di awal 2026 ini ya? Dari kemarin kita udah bahas banyak konsol ya, mau dari yang terbaru Z2 Extreme atau juga dari Z2 Go bahkan sampai Steam Deck OLED juga ya yang pakai AMD custom. Nah, tapi gimana nih tentang Z1 Extreme yang ini masih bisa dibilang sebenarnya cukup kenceng loh. Walaupun yang available di market sekarang itu kalau yang baru itu mungkin opsinya itu udah terbatas ya. Paling salah satu yang menurut gue paling rekomen adalah si Lenovo Legion Go S ini ya, karena dia punya layar gede nih. Atau mungkin ROG Ally yang hitam tuh, ROG Ally X. Tapi kayaknya itu juga stok barunya udah mulai menipis ya setahu gua. Langsung aja kita bahas spek singkatnya si ROG Ally yang putih ini. Yang pasti layarnya ini sama persis sama si ROG Ally yang Xbox X juga ya. Dia punya 7 inch Full HD IPS, sRGB-nya udah 100%, jadi untuk akurasi warna nggak perlu diraguin lagi. Udah itu dia brightness-nya bisa sampai 500 nits, refresh rate-nya 120 Hz, dan udah support VRR ya, yang tentunya ini bikin pengalaman main jadi enak nih. Untuk RAM dan storage-nya, RAM-nya ini 16GB LPDDR5, storage-nya ini dia yang 512GB ya. Tapi gua udah upgrade ini ke yang 2TB nih. Dan lanjut ke prosesornya, udah pasti dia pakai Z1 Extreme ya. Kalau di silent mode untuk main game-game enteng kayak contohnya Final Fantasy Tactics Ivalice Chronicle yang remaster itu main silent itu masih kuat di 60 FPS stable ya. Dan sebenarnya kalau main Octopath Traveler juga bisa ya, Octopath Traveler 2, dia bisa dapat di FPS 40 sampai 50 tapi kadang ada stuttering nih. Dan kalau kita tingkatin ke 15 watt atau di performance, itu baru dia bisa sampai 100 FPS nih. Memang kayaknya Z1 Extreme di ROG Ally mungkin kali ya, yang kalau untuk silent mode-nya itu atau low power-nya belum terlalu efisien dibandingkan yang Z2 Extreme tuh pastinya. Nah, lanjut ke game selanjutnya. Di sini gue sering banget main Trails into Daybreak 2 ya. Di sini main performance udah jelas lancar ya. Kalau silent mode itu dia suka stuttering nih kalau gue coba di awal-awal ya. Jadi memang lebih zaman main performance. Dan kalau main Expedition 33, walaupun gue udah bahas di sebelumnya ya di turbo mode, ini kalau main di performance mode itu juga rasanya kurang karena dapat di sekitar 40-50, dan kalau battle itu kayaknya agak berat sih. Jadi gue lebih menyarankan kalian main di turbo mode aja untuk ini. Terus gimana kalau main game berat? Cyberpunk 2077 udah lancar di 40-50 FPS-an. Kalau kita mainin di performance, sayang sekali dia agak nge-lag ya, bisa dibilang kayak suka delay gitu di 30-40 FPS-an. Udah itu yang menarik apa? Iya, dia udah dapet update Xbox Full Screen Experience nih. Jadi ini sama persis sama yang di ROG Xbox Ally X ya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah menurut kalian Z1 Extreme masih sangat menarik? Kalau menurut gue sih masih sangat menarik ya. Jadi kalau kalian mau beli, menurut gue opsi yang menarik sekarang adalah si Lenovo Legion Go S, karena dia juga layar lebih gede 8 inch, dan tambahan lainnya adalah analognya udah Hall effect ya, nggak kayak yang di sini nih belum Hall effect. Mungkin kalian bisa tulis komentar di bawah menurut kalian nih worth it atau enggak, atau mendingan beli sih yang Z2 Extreme aja sih ROG Xbox Ally X, atau mungkin si Lenovo Legion Go S yang Z1 Extreme.